Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala afdhalin nabiyyin wa asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam bedah buku Risalah Isra Mi'raj. Karena pada bulan yang mulia ini kita harus senantiasa memahami dan menyerapi apa hakikat Isra Mi'raj, yang itu merupakan simbol mukjizat dalam agama kita, agama Islam. Dan juga buku Risalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Kiai Raden Penghulu atau Kiai Raden Tumenggung Haji Muhammad Wardan Diponingrat telah kita bedah sampai bab Tamsil perlambang tepo palupi pitulas warni, atau yang itu bisa kita maknai sebagai simbol-simbol yang ada yang Nabi Muhammad SAW kemarin lihat selama Isra. Nah, simbol-simbol ini mencerminkan tentang bagaimana kehidupan, fase-fase kehidupan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan itu dilaksanakan. Dan hidup ini bagaimana orang itu melaksanakannya, ada yang baik dan yang baik menerima akibatnya. Seperti kemarin kita melihat, kita membaca bahwasanya ada Nabi ketika itu melihat ada orang yang memanen padi. Orang yang memanen padi lalu memanen terus, panen terus, setelah dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dan tidak berhenti-henti. Nah, itu tandanya orang yang bersedekah. Tanda orang yang bersedekah dengan banyak akhirnya memanen tanpa henti. Itulah makna dari sedekah jariyah. Dan juga ada makna orang yang ketika itu berbuat buruk dan berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, nanti kita akan sebutkan. Dan juga Nabi melihat salah satu kisah yang luar biasa, melihat kuburannya, yaitu Siti Masyitoh. Nah, Siti Masyitoh yaitu ceritanya merupakan tukang sisirnya putri Fir'aun. Nah, yang itu beriman diam-diam, akhirnya ketahuan, akhirnya diujilah keteguhan imannya dan dimasukkan ke dalam kuali minyak atau kuali air. Nah, menurut versi adalah kuali minyak. Yang itu digodok, direbus, akhirnya keluar bau harum dari situ. Nah, maka dari itu kita akan meneruskan tentang pembahasan simbol-simbol kehidupan yang Nabi Muhammad SAW lihat ketika Isra Mi'raj. Maka dari itu mari kita membaca dan membedah dari kisah yang nomor terakhir, yaitu Nisa nomor 4. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi preksa wonten satunggaling tiyang mutuki sirahipun piyambak, uger dipun tutuk lajeng pecah, ananging sakala punika pulih malih. Makaten salajengipun malaikat Jibril ngaturaken bilih punika nibaratipun tiyang ingkang aurat anglampahi salat. Sanajan piyambakipun mangertos menggah piguna lan kasayanganipun. Nah, jadi yang keempat, ketika itu Nabi ketika Isra Mi'raj
melihat bahwasanya ada seseorang yaitu memukul-mukul kepalanya. Kepalanya dipukul-pukul terus menerus sampai kepalanya itu pecah. Nah itu. Lalu sampai kepalanya pecah, lalu kepalanya pulih kembali, lalu dipukul-pukul lagi sampai pecah lagi. Lalu ketika itu kembali normal lagi, dipukul-pukul lagi sampai pecah lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah ini simbol apa? Ketika itu Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril menjawab bahwasanya orang yang memukul-mukul kepalanya adalah orang yang sulit atau susah untuk mengerjakan sholat. Nah ini, orang yang mengerjakan sholat harusnya memahami. Kita sebagai muslim memahami bahwasanya sholat itu aimaduddin, merupakan tiangnya agama, dan sholat merupakan hal yang pertama kali dihisab, dan sholat merupakan garis pembeda terhadap antara kafir dan muslim. Tetapi jika orang malas-malasan bahkan tidak mengerjakan sholat, maka inilah salah satu gambarannya dan siksaan kelak orang yang tidak mengerjakan sholat. Salah satunya seperti itu, memukul-mukul kepalanya sampai pecah, lalu kembali normal, dipukul-pukul lagi sampai pecah, kembali normal, dan seperti itu sampai tidak tahu kapan. Nah, maka dari itulah dikatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sungguhnya orang munafik itu seperti yang dikatakan dalam ayat, idza qamu ila shalah, ketika mengerjakan sholat qamu kusala. Nah, mengerjakan dengan malas-malesan. Jadi mengerjakan but asal selesai. Bukan seperti itu, saudara. Jangan malas-malasan dan jangan cepat-cepat. Nah, yura'unan nasa wa la yadhkurunallah illa qalila. Dan sudah malas-malasan ketika sholat riya lagi. Nah itu. Dan tidak menyebutkan, tidak berzikir kecuali hanya sedikit sekali. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik itu siksaannya fiddarqil asfal, yaitu siksaannya masuk neraka yang paling dalam. Nah, maka dari itu hati-hati orang munafik. Nah, itu adalah yang nomor 4. Lalu yang nomor 5, kerap gangsal Kanjeng Nabi priksa tiyang kathah sami dipun ngen kados lembu, mendho lan unta. Kubul sarta duburipun dipun sumpeli, cangkemipun dipun jejeli sela lan mawa. Punika gambaranipun tetiang sugih ingkang boten netepi kewajibanipun zakat utawi tetulung dumateng para fakir miskin lariyating lula sapa nunggilipun piyambakipun angrawos iman lan owel yen to bondonipun ngantos kawong. Nah, jadi yang selanjutnya, ketika Nabi Isra, Nabi ketika itu melihat bahasanya ada orang-orang manusia tetapi diternak, seolah-olah diternak dan menjadi hewan ternak. Dan hewan ternak seperti dikatakan di sini, kados lembu, mendo lan unta. Seperti hewan ternak, seperti sapi, seperti kambing, seperti unta, hewan ternak. Dan yang lebih mengerikan, kubul dan dubur, lubang bawahnya dua-duanya disumpeli. Apa disumpeli? Ditutup, dijejeli, dan juga mulutnya juga disumpeli. Dengan apa? Dengan mowo. Apa mowo itu? Bara api. Iya, disumpeli bara api. Manusia diternak dan dijejeli semua lubang tubuhnya dengan bara api. Ini simbol apa? Apa? Ini simbol
bahwasanya ada orang kaya ketika itu tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat dan menolong kepada fakir miskin, tidak menolong anak yatim dan lain-lain lansa panunggalanipun. Ini maka dari itu orang yang tidak membayar zakat, ini hati-hati. Dan juga tidak memberikan sedekah pada fakir miskin dan anak yatim, hati-hati. Jika memiliki kelebihan harta, maka itu harus dilaksanakan. Dan terutama bab zakat yang kita ulang-ulang sampaikan. Jangan ada yang sudah balik berpikir bahwasanya dia pulang ketika Ramadan pulang, mikirnya hanya jalan-jalan ke mall, nyari sembako, nyari baju baru buat Idul Fitri tanpa memikirkan zakat. Tanpa memikirkan zakat, padahal dia sudah balik dan pada akhir Ramadan tidak membayar zakat, tahu-tahu dibayarkan bapaknya. Hati-hati. Kita tekankan lagi, tekankan dan tekankan bahwasanya hal yang seperti itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama tidak sah. Ini penting. Dan apa kalau tidak membayar zakat akan menjadi apa? Ingat, di sini dikatakan bahwasanya dijadikan orang seperti hewan ternak. Hewan ternak yang itu disumpeli mulutnya, duburnya, kubulnya dengan apa? Bara api. Maka dari itu hati-hati kalau pulang Ramadan nanti. Bayar zakat sesuai maratib, sesuai tatanan mengeluarkan zakat yang paling afdol. Kalau bisa mengeluarkan zakat dengan yang paling afdol, yang pertama. Apa yang pertama? Bayar sendiri kepada siapa? Fakir miskin langsung. Diwakilkan atau tidak? Tidak. Dibayarkan ke panitia masjid atau tidak? Tidak. Bayarkan langsung ke fakir miskin. Itu yang paling afdol. Maka dari itu penting untuk kita ketahui. Di sini Kiai Wardan mengatakan dalam ayat wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang yabkhalun, yang pelit, yang tidak mau berderma terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa harta. Nah, itu baik. Jangan sangka pelit itu baik. Tetapi sayutawwaquna bima bakhalu bihi yaumal qiyamah, dan akan ditimpakan kepadanya segala hartanya yang ia miliki ketika hari kiamat. Mau kita ditimpa rumah kita sendiri? Enggak mau. Maka dari itu jangan kita pelit-pelit. Kasihlah harta kepada, yang paling penting berzakat, lalu bersedekah, memberikan pada fakir miskin dan juga anak yatim. Nah, itu yang nomor 5. Yang nomor 6, Andika Nabi priksa satunggaling tiyang ingkang perasaan saha akal pikiranipun kawalak-walik. Inggih punika tiyang mau dipun nadosi rampadan warni. Satu arupi ulam daging ingkang teksih anget kumebul gandhanipun gurih sedhep sarta eca lezat raosipun. Dene kalih arupi ulam daging ingkang sampun bosok tur nemu set ambetipun banger batin sarta reget jijiki. Nanging anehipun tiyang mau milih ingkang nadeg bosok sarta grarongan ambetipun. Nah, jadi ini adalah yang nomor 6. Ketika itu Nabi melihat apa? Ketika Nabi Isra, Nabi melihat ada orang yang pikirannya itu kebolak-balik. Orang bingung. Di depannya ada dua hidangan. Ada dua hidangan. Yang pertama adalah daging, enak daging. Daging yang pertama ada daging yang enak, lezat, yang itu baunya mantap, harum.
Apa daging paling enak? Wagyu ya. Baik, ada wagyu. Katakanlah wagyu. Enak, lezat, rasanya mantap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di samping daging itu ada daging yang sudah busuk, yang sudah nggak enak, ada belatungnya. Tetapi orang tersebut makan yang mana? Makan daging yang busuk, yang ada belatung-belatungnya, yang itu baunya sudah tidak enak, dan memakan itu terus sampai habis. Ketika itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang maksudnya ini? Simbol apa ini? Lalu malaikat Jibril berkata bahwasanya orang itu dikisahkan sudah beristri, sudah punya pasangan yang sah, tetapi apa? Memilih selingkuh dan berzina dengan orang yang bukan mahramnya. Nah ini, orang yang selingkuh, orang yang berzina padahal sudah punya istri, menurut hukum Islam dinamakan zina muhsan. Hukumnya apa? Dirajam, dipukuli batu sampai meninggal. Nah itu menurut Islam. Nah ini. Dan di sini diceritakan bahwasanya orang yang berzina, yang selingkuh meskipun punya istri, diibaratkan memakan daging yang busuk, yang banyak belatungnya. Maka dari itu jangan sampai kita dan keluarga kita mengalami hal-hal yang demikian. Nah, maka dari itu yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satunya membentengi diri dari perbuatan yang mendekati zina, bahkan perbuatan yang zina. Apa yang mendekati zina? Seperti pacaran. Jangan ada yang pacaran, apalagi zina. Nah, hati-hati. Nah, itu yang nomor 6. Yang nomor 7, krok. Itu Kanjeng Nabi priksa wonten wit-witan ingkang atolan-tolan malam ing tengahing pagi. Saben wonten tiyang langkung ing mriku tamtu kacanten suwek panganipun. Punika suka pralambang dhateng tiyang ingkang karemanipun jejagongan wonten ing pinggir margi. Saben wonten tiyang langkung tamtu dipun raosi dipun ginebat. Pengagenipun lampahipun rupanipun lan sapanunggalipun. Nah, yang selanjutnya diceritakan bahwasanya ketika itu Nabi melihat ada wit-witan, ada pepohonan yang itu berada di tengah jalan. Nah, atolang-tolang malang ing tengahing mergi, yang berada di tengah jalan. Setiap ada orang lewat ini pohon, orangnya itu apa? Kecantel suwe pangagemanipun. Nah, bajunya itu sobek, bajunya mesti nyantol, dan orang tersebut terbakar. Nah itu. Nah, dan terbakar. Maka dari itu, ini apa ini? Kok ada pohon kok terbakar? Kok ada orang yang terbakar ini? Ini bagaimana? Nah, ketika itu Nabi bertanya pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjawab bahwasanya ini adalah simbol bagi orang-orang yang ketika hidupnya nongkrong, ketika hidupnya nongkrong atau majelis, duduk-duduk, tetapi duduk-duduknya itu menghalangi orang-orang menuju jalan Allah. Orang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ada orang mau ke masjid malah dibegal. Ada orang mau ke masjid dihalang-halangi. Ada orang mau ke masjid, gimana caranya? Pokoknya dirasani. Gimana caranya orang tersebut gak jadi ke masjid? Salah satunya seperti itu. Nah, dan inilah simbolnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah." Wa tasudduna an sabilillah.
Maka dari itu janganlah kalian duduk di jalan dan menghalangi dari jalan Allah. Nah, ini adalah ayat surat Al-A'raf ayat 85. Maka dari itu justru kita harus bersama-sama mengajak seseorang, teman-teman kita, saudara sama muslim untuk berada di jalan Allah. Termasuk mengajak untuk kajian hari ini. Karena mengajak untuk kajian merupakan mengajak kepada jalan Allah. Nah, itu yang ketujuh. Yang ke-8, Lalu andika Nabi Beksa tiyang sami lelunggan wonten ing seganten roh saben-saben dipun sawat selot cangkemipun malah dipun elok terus dipun ulu pisan. Nah, yang selanjutnya adalah diceritakan ketika itu Nabi ketika Isra melihat ada orang yang renang. Renang di mana? Di sungai. Sungai apa? Sungai darah. Ketika itu renang di sungai darah. Dan ketika renang di sungai darah, tidak hanya renang, tetapi diminum darahnya. Nah, ini simbol apa? Ketika itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan bahwasanya ini adalah simbol orang-orang yang memakan riba. Orang yang memakan riba atau lintah darah. Apa riba itu? Riba itu maknanya ziyadah. Contoh yang paling mudah adalah ketika ada orang yang berhutang. Utangnya misalkan A utang ke B. B mengatakan boleh kamu utang. Utangnya berapa? 10.000. Baik. Boleh kamu utang 10.000 tapi nanti mengembalikannya 15.000. Nah, kalau misalkan A ini setuju, baik, itu telah mengalami yang namanya riba. Dan 5.000 kelebihan dari utang 10.000 itu adalah riba. Apakah itu ada di dunia ini? Banyak sekali. Bahkan di bank-bank juga, bahkan BMT juga, bank-bank yang dikatakan syariah juga. Maka dari itu orang yang memakan riba, ini. Maka dari itu Al-Quran mengatakan orang yang makan riba tanggungannya apa? Fa'dhanu biharbin minallah. Maka katakanlah kepada orang yang makan riba apa? Untuk berperang bersama Allah, untuk memerangi Allah. Orang yang riba harus siap berperang dengan Allah. Kalau berperang dengan Allah, siapa yang akan menang? Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas. Maka orang tadi akan babak belur. Maka jangan sampai kita memakan barang riba. Maka kita harus mengetahui apa itu riba, hukum riba, dan contoh-contoh riba supaya terhindar dari riba. Nah, itu yang ke-8, yang ke-9. Sama Kanjeng Nabi beksa tiyang bongkoi kajeng badhe dipun sumbi kawratan boten kiyat anehipun senajan sampun boten kuwawi meksa lajeng katambahan kemawon. Nah, yang selanjutnya ketika itu Nabi melihat bahwasanya ada orang-orang yang bongkoi kajeng. Apa itu kajeng? Kajeng itu kayu. Orang yang ketika itu bongkoi kayu. Jadi orang kayu itu dibongkoi, dikumpulkan jadi satu, lalu disunggi. Apa disunggi itu? Dipanggul. Dipanggul sudah banyak sekali, tidak kuat, lalu ditambahi terus. Sudah tidak kuat, ditambahi terus. Sudah tidak kuat, ditambahi lagi. Sampai orang tersebut tidak mampu bergerak, sampai keplenyet. Nah, maka dari itu, ini simbol apa? Ketika itu Nabi bertanya pada malaikat Jibril, bahasanya ini simbol orang yang suka jabatan tetapi tidak dikerjakan. Orang yang suka jabatan tetapi tidak dikerjakan. Suka maju menjadi DPR tapi tidak amanah. Maju jadi presiden tapi tidak amanah. Nggak usah jauh-jauh. Maju jadi ketua apa? Ketua kelas tidak amanah. Ketua
nggak maju untuk menjadi bendahara, tapi uangnya dibuat jajan. Nah ini tidak amanah, dan terus nambah jabatan, sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah simbolnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk memberikan amanah kepada orang yang mampu, yang berhak. Kalau tidak mampu jangan nambah-nambah amanah. Nah, nomor 9, nomor 10. 10 Kanjeng Nabi reksa tiyang ingkang dipun buntingi lambe nipun saben-saben pentas kangge tumunten pulih kados ing sawunipun serta lajeng kabundhen malih makaten salajengipun. Baik, yang selanjutnya adalah ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat ada segolongan orang yang itu punya lidah digunting, lidahnya digunting sendiri, mulutnya digunting sendiri, dan seperti itu tumbuh lagi, terus digunting lagi, tumbuh lagi, digunting lagi. Nah ini apa ini maksudnya? Maksudnya apa? Ketika itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para penceramah yang suka memfitnah saat berpidato, dan mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan sendiri. Maka dari itu hati-hati, kita harus melaksanakan apa yang kita sampaikan. Hal-hal yang wajib, hal-hal yang itu haram. Nah, kalau kita melarang hal yang haram, kita harus menghindarinya. Menyuruh orang melaksanakan hal yang wajib, maka kita harus melaksanakannya. Supaya apa? Supaya kita yang pertama menjadi lebih berhaibah, menjadi lebih berkah dan ditaati, dan yang kedua melaksanakan perintah Allah. Nah, itu adalah yang ke-10. Dan yang ke-11 yang terakhir. Krok 11 Kanjeng Nabi reksa tiyang mawi kuku tembogo kangge rauti rainipun piyambak. Punika supa gambaran tiyang ingkang remen Ginem utawi ngraosi aweling liyan. Dawuhing Allah surat Hujurat ayat 12. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, nomor 11 dan paling sering terjadi. Nomor 11 adalah orang ketika itu Nabi melihat ada orang yang itu punya kuku panjang dari tembaga, lalu mencakar wajahnya sendiri, tubuhnya sendiri juga dicakar, wajahnya dicakar-cakar sendiri, tubuhnya dicakar-cakar sendiri sampai hancur. Bayangkan kuku tembaga nyakar tubuh, pasti ususnya keluar. Nah, ketika itu Nabi bertanya, ini simbol apa? Nah, malaikat Jibril menjawab bahwasanya ini simbol bahwasanya orang-orang itu orang yang suka menghibah, orang yang suka ghibah, orang yang suka ngerasani kancane, orang yang suka ngomongkan aib orang lain. Nah, maka dari itu orang yang menghibah ini balasannya. Tidak hanya ini, ada dalam hadis lain, orang yang ghibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka dari itu sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab," dan janganlah kalian menghibah ba'dukum ba'dha. Nah, antara kalian satu sama lain. Apakah kalian menyukai memakan bangkai saudaranya sendiri? Maka tentunya tidak. Maka dari itu jangan sampai kita menghibah. Inilah 11. Maka dari itu inilah 11 tanda-tanda dan simbol-simbol yang Nabi
yang Nabi lihat ketika Isra. Perjalanan dari mana Isra itu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah ini Nabi akan melaksanakan kegiatan atau melaksanakan hal yang sangat luar biasa, yaitu apa? Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa kemana? Sidratul Muntaha, untuk bertemu Gusti Allah. Bagaimana bertemu Gusti Allah itu? Bagaimana perasaan bertemu Gusti Allah? Bagaimana? Kok bisa sejauh ini bisa dilaksanakan dengan waktu sangat cepat sekali? Bagaimana jawabannya? Insya Allah kita akan bedah pada minggu depan sekaligus penutupan. Baik, maka dari itu sebelum pergi jangan pergi dulu, nanti kita foto bersama dulu. Hayya nakhtatib dirasatana bi qiraatil hamdalah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.